lafazkan. Karena Allah mengatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Setiap jiwa tidak akan tahu apa yang terjadi pada dirinya di masa depan. 1 menit ke depan itu namanya masa depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, karena itulah kemudian ketika tadi Bapak Ibu sudah niat umroh atau niat badal umroh, ikuti dengan lafaz ini. Bagian bawah saja. Fa in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Ikuti dengan lafaz ini. Ini wajib dihafal dan harus diucapkan pada saat setelah niat umroh. Ya, pada saat niat umroh tadi atau niat badal umroh, lafazkan baris kedua. Mari ikuti saya. Fa in habasani habisun. Fa in habasani habisun. Fa in habasani habisun. Fa in habasani habisun. Famahalli haitsu habastani. Haitsu habastani. Nah, apabila kita mengucapkan doa ini, qadarullah terjadi sesuatu yang membuat kita tidak bisa melanjutkan rukun umroh, langsung tahallul. Dan kita mendapatkan pahala karena kesungguhan dan niat kita untuk menjalankan ibadah umroh, walaupun pahalanya tidak sempurna sebagaimana kalau kita tuntaskan seluruh rangkaian rukun umroh, tapi kita tetap mendapatkan pahala umroh dan juga kesungguhan dalam menjalankan ibadah umroh. Misalnya udah niat ihram di mikot, kemudian udah tiba di Jeddah, tiba-tiba ada virus misalnya, disuruh pulang kembali, nggak diizinkan masuk karena tiba-tiba ada virus. Semua jamaah yang sudah mendarat di Jeddah disuruh pulang. Nah, itu kita nggak bisa melanjutkan ibadah umrah seluruh rangkaiannya. Baru saja kita niat ihram tapi belum tawaf, belum sa'i, tiba-tiba disuruh balik. Nah, dengan membaca doa ini, maka kita langsung tahallul saja dan pulang. Ya, dan pulang. Ketika peraturannya demikian, maka kita sudah mendapatkan pahala ibadah umrah. Paham Bapak Ibu sekalian? Baik. Dihafal sekali lagi. Nah, di buku panduannya itu silakan dibaca-baca. Di sana ada banyak doa-doa termasuk doa ini. Baik. Nah, setelah niat ihram di mikot, perbanyak melafazkan talbiyah. Perbanyak. Berapa kali? Tidak ada ketentuannya. Perbanyak. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Mari kita bersama-sama mengucapkan, ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Kita perbanyak. Ya, kita perbanyak. Dalam hati boleh, dilafazkan boleh. Ya. Baik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Kita perbanyak. Nah, keutamaannya dengan memperbanyak ini, balasannya adalah surga. Ya, balasannya adalah surga.
Nah, mari kita fokus pada larangan ihram. Ada larangan khusus bagi pria, ada larangan khusus bagi wanita, dan ada larangan yang berlaku untuk kedua-duanya. Larangan khusus bagi pria, satu, memakai pakaian berjahit. Nah, ketika tadi memakai pakaian ihram dan melakukan niat ihram di mikot, pastikan sebelum niat ihram itu sudah tidak ada lagi menempel di badan atau di tubuh pakaian berjahit. Ya, pakaian dalaman, peci, kopiah itu tidak lagi menempel di tubuh. Kaos tangan, kaos kaki tidak lagi menempel di tubuh. Ini bagi pria, pakaian berjahit. Kemudian memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Ya, memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Pakai sendal atau sendal sepatu boleh. Kemudian menutup kepala. Nah, jangan sampai masih menempel peci atau kopiah di kepala. Pastikan semua ini benar-benar sudah tidak lagi ada di dalam tubuh kita atau menempel di bagian tubuh kita, barulah kemudian kita niat ihram di mikot. Nah, bagi wanita berkaos tangan, tidak boleh berkaos tangan dan menutup muka. Kecuali misalnya menggunakan masker karena sedang flu berat. Itu boleh karena darurat. Tapi masker pun tidak boleh sebab dia masuk kategori penutup muka kecuali dengan alasan tadi. Karena sedang flu berat, maka boleh digunakan masker. Atau karena virus, maka itu menjadi kondisi yang darurat. Boleh menggunakan masker. Atau menggunakan penutup muka. Tapi selagi tidak dalam kondisi demikian, melainkan kondisinya normal, maka itu termasuk larangan. Larangan ihram bagi muslimah atau bagi wanita. Baik, selanjutnya larangan ihram pria dan wanita. 1. Memakai wangi-wangian kecuali wangi-wangian yang dipakai sebelum niat ihram. 2. Memotong kuku, mencukur rambut, mencukur bulu yang ada di seluruh tubuh, bercumbu, bertengkar, berbicara yang jorok, yang kotor, melakukan dosa-dosa kecil, mencabut atau merusak tanaman, melangsungkan pernikahan baik untuk dirinya, bertindak sebagai wali atau sebagai saksi nikah. Ini larangan-larangan ihram yang harus diperhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini, kalau pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan dalam keadaan lupa, benar-benar sedang lupa, maka sepakat para ulama segera begitu diingatkan atau teringat langsung meninggalkan apa yang menjadi larangan ihram tadi dan tidak ada dam terhadapnya. Dengan ketentuan benar-benar lupa. Ya, benar-benar lupa. Maka karena itu hendaknya kita mengingatkan kalau ada di antara jamaah kita yang ternyata dia melakukan larangan-larangan ihram. Begitu diingatkan, segera tanggalkan, segera hilangkan, dan insya Allah tidak perlu bayar dam. Kenapa? Karena lupa. Allah mengajarkan doa, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Nah, tapi kemudian disampaikan ngeyel, nggak apa-apa. Nah, itu kena dam. Ya, udah disampaikan tapi masih pakai peci. Udah diingatkan, Pak, nggak boleh pakai peci. Nggak apa-apa Nah, itu kena dam. Baik, kita lanjut. Ketentuan tawaf. Nah, ini ada Ka'bahnya nih, ya, kita bisa hayalkan. Apa yang dimaksud dengan tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dari Hajar Aswad, dan saat melakukan tawaf
posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Apa syarat sahnya tawaf? Pastikan aurat tertutup. Suci dari hadas, jangan sampai dalam keadaan tidak wudu. Kemudian dimulai dari arah Hajar Aswad, menjadikan Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Dilaksanakan sebanyak 7 kali putaran, berada di dalam Masjidil Haram, tidak ada tujuan lain kecuali tawaf dan niat melakukan tawaf. Ini denahnya dan kita ada contohnya di sini untuk kita latihan dan hayal. Baik, keutamaan orang yang bertawaf, setiap langkahnya diangkat derajat, setiap langkahnya digugurkan dosa, setiap langkahnya diberikan pahala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian karena sedang rame-ramenya jamaah, posisi kita menjadi jaraknya sangat jauh dari Ka'bah. Kalau jauh dari Ka'bah artinya semakin banyak langkah. Syukuri. Karena semakin banyak langkah, banyak dosa berguguran. Banyak pahala yang diberikan dan banyak derajat yang ditinggikan. Ya. Jelas ya, jadi kita tidak usah mengeluh karena itu sudah takdir Allah. Kita datang ternyata udah penuh pelataran dengan banyak jamaah kaum muslimin. Akhirnya kita mengambil posisi agak jauh dari Ka'bah. Nah, insya Allah menjadikan putaran langkah semakin banyak. Baik, mari kita perhatikan tata cara tawaf umroh. Nah, pertama adalah disunnahkan untuk ittiba bagi laki-laki. Ya, pakaiannya tadi sudah kita ajarkan ittiba, yaitu bahu kanan terlihat. Kemudian memulai tawaf dari sudut Hajar Aswad dengan mencium Hajar Aswad jika memungkinkan, atau menyentuh tangan lalu dicium jika memungkinkan. Jika tidak, cukup angkat tangan sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Nah, ini adalah Hajar Aswad kita. Ya, ini adalah Hajar Aswad. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti sejajaran ini sampai kelihatan di dinding. Ya, di dinding masjid itu ada lampu hijau. Itu adalah petunjuk sebagai titik dimulainya, itu adalah garis start untuk dimulainya tawaf. Nah, kalau kita memungkinkan, kita maju dan kita cium, ini sunnah. Kalau tidak memungkinkan mencium, boleh dengan tangan, kita sentuh, baru kemudian kita cium tangan kita. Kalau nggak memungkinkan karena jarak kita jauh dari Ka'bah, maka cukup angkat tangan. Bismillah Allahu Akbar. Ya, ketika sudah mulai, kita lihat sudah sejajar nih dengan garis hijau. Nah, kita angkat tangan kita, Bismillah Allahu Akbar. Cukup. Mau cium juga boleh, mau lebay juga boleh. Boleh, nggak apa-apa ya. Yang pasti kita angkat tangan, Bismillah Allahu Akbar, sudah cukup. Karena yang disunahkan cium kalau tangan kita menyentuh. Tapi kalau tidak menyentuh maka tidak disunahkan cium tangan. Tapi mau cium tangannya juga boleh, nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Angkat tangan, Bismillah Allahu Akbar. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dari garis start, terus sampai kembali ke garis start, itu baru terhitung 1 putaran. Ulangi lagi, kembali lagi ke garis start, 2 putaran. Sampai 7 putaran. Selesai. Nah, putaran yang pertama, 3 putaran pertama bagi pria disunahkan berlari-lari kecil, namanya harwalah. Ya, kalau memang memungkinkan, lari-lari kecil begini aja, ya. Ya, begini aja sambil berjalan. Ya, yang wanita muslimah berjalan aja. Nah, laki-laki berlari-lari kecil. Ya, kalau misalnya lagi padat-padatnya, ya berlari begitu juga nggak bisa dilakukan, ya berjalan aja. Ya, berjalan aja. Baik, kemudian memperbanyak zikir, doa, dan baca Al-Quran. Mulai dari garis start tadi, ini antara Hajar Aswad dan sampai ujung pintu Ka'bah ini disebut daerah Multazam. Ada beberapa pendapat dan ini adalah khilaf. Pertama antara Hajar Aswad dengan sisi pintu pertama. Yang kedua antara Hajar Aswad dengan yang kedua ini. Nah, kami mengambil pendapat dari Hajar Aswad
sampai ke sisi pintu yang keduanya. Jadi insya Allah lapang dan luas untuk memungkinkan kita berdoa. Dan ini berlaku sampai ke belakang. Jadi di lantai 2 kita lihat posisi kita. Lantai 2 nih, kalau misalnya kita pengen sholat zuhur, asar, nah cari posisi di daerah multazam supaya berdoa sambil lihat Ka'bah dan posisi kita di daerah multazam. Ya, tidak berarti bahwa harus dekat di sini baru kemudian disebut doanya di depan multazam. Boleh sampai ke belakang. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, di buku panduannya ada zikir-zikir, ada doa-doa. Nah, itu boleh sambil bertawaf, lihat buku panduannya. Kalau udah nggak bisa baca, kabur-kabur, ikuti mutawifnya. Ya, mutawifnya. Nggak bisa ikuti mutawif karena ini kok doanya mutawif agak asing, aminkan saja. Amin, amin. Sebab khawatir seringkali jamaah mengikuti doa mutawif salah sebut, ya, karena asing didengarkan. Aminkan. Kalau ini nggak asing nih doanya, oke, ikuti. Kalau asing cukup aminkan, amin, amin. Atau boleh baca doa-doa yang ada di buku panduannya, atau hafalan doanya boleh. Yang hafal zikir pagi petang boleh, doa-doa itu semua yang dibaca. Kemudian baca Quran boleh sambil memegang Quran jika memungkinkan, kalau tidak berdesak-desakan. Baik, ala kulli hal, dari garis start sampai ke rukun Yamani. Rukun Yamani di sini. Yang pas satu sisi dengan Hajar Aswad. Nah, di sini rukun Yamani. Ya, rukun Yamani. Nah, mulai dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani, ya, dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani tidak ada doa khusus. Bebas. Ya, bebas. Makanya mutawinya bisa doanya macam-macam gitu ya, sebab dia akan menginginkan supaya kita banyak doa yang terpanjatkan. Maka mutawif akan baca doa-doa yang dihafal dari doa-doa kebaikan dunia dan akhirat. Maka tadi kita katakan aminkan saja. Ya, aminkan, aminkan. Tapi kalau ada doa sendiri silakan. Ya, silakan, atau lihat buku panduannya boleh. Nah, sampai di rukun Yamani nanti. Nah, jika telah sampai di sudut rukun Yamani, kalau memungkinkan sentuh tapi nggak dicium tangan, cukup sentuh saja. Nggak ada juga bacaan khususnya ketika menyentuh. Kalau tidak bisa menyentuh, cukup dilalui tanpa perlu isyarat angkat tangan. Beda dengan ketika kita sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, ya. Dari rukun Yamani di sana sampai ke Hajar Aswad, perbanyak doa sapu jagat. Perbanyak doa sapu jagat. Ulang-ulang, begitu selesai ulang lagi. Sampai kita sampai di Hajar Aswad. Sampai kembali di garis start Hajar Aswad. Jadi baca doa tersebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya, terus. Ya. Sampai kita kembali di garis start. Maka terhitunglah 1 putaran. Nah, ulangi terus sampai 7 putaran selesai. Setelah 7 putaran, ini ada makam Ibrahim. Posisinya di sini. Nah, jadi makam Ibrahim ini jaraknya dari Ka'bah itu 20 meter. Jaraknya dari Ka'bah 20 meter. Setelah kita melakukan tawaf, sudah selesai 7 putaran, kita semua mengambil posisi di belakang makam Ibrahim. Kita berjalan sambil menepi keluar dari lingkaran tawaf. Kita keluar, ikuti rombongan berpegangan, ya, karena masih ada yang tetap ingin lewat. Nah, kita harus berpegangan di sana, jangan sampai ada yang terlepas. Kemudian cari posisi yang lapang untuk kemudian kita sholat di belakang makam Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah. Ya, cari posisinya. Biasanya ada garis atau ada batas dibuat supaya tidak mengganggu orang yang sedang bertawaf. Jangan terlalu dekat, nanti kita terinjak oleh orang yang bertawaf. Ya. Jadi kita mundur sampai aman, tidak menjadi area orang bertawaf. Itu bagian belakang. Udah, kita sholat 2 rakaat. Nah,
ketika melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Selesai sholat, perbanyak doa sambil melihat Ka'bah, ya, lihat Ka'bah, doa sebanyak-banyaknya sebelum tour leader meminta kita berkumpul untuk siap-siap melakukan ibadah sa'i. Nah, sebelum tour leader menyuruh kita kumpul, perbanyak doa. Bahasa Indonesia boleh, bahasa daerah juga boleh, bahasa apa saja, Allah ngerti. Jadi jangan sampai kita tidak mengambil kesempatan banyak-banyak berdoa. Berdoa sambil melihat Ka'bah itu mustajab doanya. Mustajab. Baik, kemudian tidak ada keutamaan khusus untuk menyentuh, memegang atau mencium makam Ibrahim. Ini hanyalah simbol. Di dalamnya ada bekas telapak kaki. Ini adalah bekas kakinya Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah, dia berdiri. Ya, setelah dibangun Ka'bah berdiri melihat, kemudian dibangun lagi, berdiri lagi melihat. Nah, itu bekasnya di sini. Nah, dulu benar-benar kelihatan jari-jari kaki, tapi karena disentuh-sentuh manusia maka terjadi pengikisan. Karena gesekan-gesekan sering maka nggak terlalu berbentuk seperti telapak kaki. Dan karena banyak manusia yang bertabaruk dengannya maka ditutup dengan kaca, supaya manusia tidak lagi bertabaruk atau tidak menganggap ada keutamaan khusus untuk memegangnya atau menciumnya. Ada jamaah yang kita lihat melakukan itu, dari jamaah lain nggak usah diikuti ya, nggak usah diikuti, nggak ada keutamaan khusus mencium atau memegang makam Ibrahim ini. Baik, nah setelah kita panjatkan doa, lalu kemudian Mutawif mengatakan, tour leader kita dan Mutawif kita mengatakan, ayo Bapak Ibu siap-siap, kita akan berkumpul untuk menjalankan ibadah sa'i. Kumpul-kumpul, biasanya berfoto dulu di situ ya, berfoto sebelum sa'i. Ya, maka kita kumpul segera. Ingat, apabila kemudian tour leader kita atau Mutawif kita meminta kumpul, maka itu lebih utama kita lakukan, karena itu kategorinya amal jama'i dan kita wajib taat kepada amir rombongan kita, yaitu tour leader, dan juga nanti di sana ada mutawif. Itu adalah orang yang wajib kita taati selama program ibadah umroh. Ketika dikatakan Bapak Ibu ayo kita kumpul, maka segera kita pendekkan doa-doa kita. Kalau diamanakan silakan Bapak Ibu yang belum minum sambil menunggu yang lain silakan minum, ambil segera air. Nah, saya sudah sarankan sebelumnya, kalau ada spray, ambil botol spray. Ada yang bawa botol spray? Nah, itu bagus. Isi nanti, semprotkan ke wajahnya, ke tubuhnya ya. Bertabaruk dengan air zam-zam itu sunnah. Kenapa? Karena dia air yang diberkahi. Dan niatkan dengan air zam-zam itu ketika minum, penyakit-penyakitnya dihilangkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus minum air zam-zam, silakan saja, doa-doa apa saja boleh. Namun diantara para ulama mengatakan, doa ini yang bagus kita baca ketika kita minum air zam-zam. Doa yang lain boleh. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepada engkau ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Warizqan wasi'a, rezeki yang luas. Wasyifaan min kulli da'in, dan kesembuhan dari semua penyakit. Bahasa Indonesia boleh, bahasa apa saja boleh. Yang hafal bahasa Arab boleh bahasa Arab. Kalau enggak, bahasa Indonesia aja. Ya Allah, aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari semua penyakit. Nah, itu doanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Setelah sesi foto-foto udah selesai, kita siap-siap menuju ke Bukit Safa. Baik, Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 158, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu adalah diantara syiar agama Allah. Dan kita diperintah oleh Allah untuk menjaga kesucian syiar-syiar agama Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang yang beriman, jangan kalian nodai, kotori syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala.
Maka di Bukit Safa, Bukit Marwah kita jaga kesuciannya, ya. Jangan mungkin ada bekas minuman dibuang di situ, ya. Cari pegang tuh sampai ketemu tempat sampah baru atau masukkan ke tasnya. Kalau ada sampah bekas minum atau apa, jangan sampai lihat celah-celah Bukit Safa nggak ada petugas selip di situ, jangan, ya. Kita jaga kesucian dan kehormatan syiar Allah, diantaranya Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nabi mengatakan, alaikum bis-sa'i fa innallaha kataba sa'ya alaikum. Diwajibkan kita untuk melakukan ibadah sa'i dan dia termasuk rukun umroh. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, ini adalah Bukit Safa nih. Kalau Bukit Marwah nanti kelihatan tidak terlalu menonjol seperti ini. Ini Bukit Marwah. Agak datar. Kalau Bukit Safa ada kelihatan menonjol. Nah, saya adalah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nanti dilakukan sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri pada Bukit Marwah. Perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah atau sebaliknya itu terhitung 1 kali. 1 kali putaran. Baik. Nah, pada saat menuju ke Bukit Safa, kita baca ini. Biasanya mutawif juga akan memimpin atau memandu. Abda'u bima bada'allahu bihi. Abda'u bima bada'allahu bihi. Terkadang mutawif membaca ini lalu menyambung. Abda'u bima bada'allahu bihi. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Itu boleh. Tapi Nabi membaca ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Abda'u bima bada'allahu bihi. Saya mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Apa yang Allah mulai dengannya? Safa. Inna safa wal marwah. Jadi Allah di dalam firman-Nya mendahulukan Safa baru Marwah. Inna safa wal marwah. Maka kita mendahulukan untuk melakukan pendakian ke Bukit Safa, lalu kemudian menuju ke Marwah karena abda'u bima bada'allahu bihi. Saya mulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Allah memulai Safa baru kemudian Marwah. Berlari ringan antara 2 lampu hijau, dan ini khusus bagi pria. Ya, khusus bagi pria nanti ada lampu hijau. Kalau ini mah lantai 2-nya nih fotonya ya, bukan lantai dasarnya. Lantai dasarnya ada lampu di atas, ada lampu di bawah. Ya, kelihatan aja kita bisa tahu. Kita bisa tahu ini adalah tempat atau area untuk kita melakukan sunnah ini, berlari ringan. Adapun perempuan berjalan biasa saja. Di Bukit Safa ke Bukit Marwah, Marwah ke Safa tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Perbanyak zikir, perbanyak doa, boleh baca Quran. Ya, di sisi kanan dan kiri itu ada banyak mushaf Al-Quran, maka boleh ambil dan boleh baca. Tidak dipersyaratkan harus dalam keadaan wudu atau dalam keadaan suci untuk melakukan ini. Melakukan sa'i. Jadi kalau batal wudunya nggak apa-apa, tetap menjalankan ibadah sa'i karena tidak dipersyaratkan harus suci. Harus suci nggak apa-apa, yang nggak dipersyaratkan. Boleh istirahat, ya intinya harus tuntas nih sampai 7 kali bolak-balik. Kalau belum tuntas, ya harus tuntas. Nah, setelah itu boleh istirahat sebelum misalnya baru 5 putaran. Ya pengen istirahat dulu, boleh minum air zam-zam di sebelah kiri. Ya di sebelah kiri dari Safa ke Marwah itu ada air zam-zam, ada air zam-zam. Kemudian dari Marwah ke Safa juga ada air zam-zam di sebelah kiri posisinya juga. Nah itu boleh singgah minum ya. Bawa apakah ada tumblernya atau apa boleh itu. Nah diisi. Nah boleh juga menggunakan spraynya. Nah itu boleh. Jadi perbanyak zikir, doa dan baca Al-Quran. Jangan bergosip ya, karena mungkin bersama dengan bestinya berjalan lalu bergosip, jangan. Coba lihat tuh sana, hitam banget tuh kulit orang itu, jangan ya. Itu bisa mengurangi pahala ibadah umrah kita. Baik, ini Bukit Safa. Kita nanti dari setelah melakukan ibadah tawaf menuju ke Bukit Safa. Dari Safa kita menuju ke Marwah. Nah Bapak Ibu sekalian, disunnahkan untuk setiap kali sampai di Bukit Safa, setiap kali sampai di Bukit Marwah berhenti sejenak. Berhenti, lalu menghadap ke arah Ka'bah. Bagaimana mengetahui arah Ka'bah? Lihat aja lantai. Ya lantai itu menuju ke arah kiblat, semua ke arah Ka'bah. Maka kita menghadap ke arah Ka'bah melihat lantai. Walaupun Ka'bahnya nggak kelihatan nih karena ada dinding.
Tapi lihat lantainya. Oh, lantainya nih ke sana. Berarti kita berdoa. Sampai di Bukit Safa dulu, berhenti sejenak, menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa. Doanya dipandu oleh mutawif. Lalu kemudian sampai di sini berdoa lagi, menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa. Kalau memungkinkan, sebab terkadang saking ramainya manusia, ada petugas, kita nggak boleh berhenti, disuruh lanjut supaya nggak terjadi kemacetan. Ya, maka lanjut aja, nggak apa-apa, sebab bukan menjadi keharusan atau menjadi kesempurnaan saya harus berdoa. Kalau nggak berdoa nggak sempurna, nggak sah, saya nggak. Cuman dianjurkan, disunnahkan untuk berdoa setiap kali berada di Bukit Safa dan setiap kali berada di Bukit Marwah. Jika memungkinkan, Mutawif mengatakan, ayo kumpul Bapak Ibu, kita berdoa menghadap Ka'bah. Lalu Mutawif memimpin doa, aminkan. Nah, lalu kemudian berjalan lagi sampai ke sini, berdoa lagi menghadap ke arah Ka'bah. Terus sampai selesai 7 putaran. Dan putaran ke-7 berhenti di Bukit Marwah. Berhenti di Bukit Marwah. Nah, di Bukit Marwah lah kita melakukan tahallul. Di Bukit Marwah kita melakukan tahallul. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi laki-laki itu mendapatkan 3 kali doa dari Nabi. Semoga Allah mengampuni mereka yang ketika tahallul sampai pelontos, botak, ya, gundul. Nah, itu didoakan Nabi sampai 3 kali. Allahumma gfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang pelontos, yang botak, yang gundul ketika tahallul. Setelah kemudian Nabi mendoakan 3 kali untuk yang pelontos, yang gundul, baru kemudian 1 kali Nabi doakan ampunan, wal muqassirin. Dan ampuni juga ya Allah untuk mereka yang memendekkan rambutnya. Ya, memendekkan rambutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian untuk pelontos itu memang harus ke tukang cukur, berarti setelah selesai ya sa'i, yang putaran sa'i selesai di Marwah. Nah, bagi laki-laki kalau pengen pelontos, ya berarti harus di tempat tukang cukur. Berarti masih berlaku larangan ihram. Berjalan menuju hotel, yaitu masih berlaku larangan ihram sampai benar-benar tahallul. Barulah kemudian sudah tidak berlaku lagi larangan ihram. Bagi muslimah boleh langsung bertahallul. Baik. Nah, bagi wanita mengumpulkan rambutnya, ingat, karena ini masih belum tuntas ya ibadah umrohnya sampai tahallul, jangan sampai aurat tersingkap. Ya, sering kita dapati ada muslimah begitu akan diambil ujung rambutnya itu jilbabnya terbuka, gitu ya. Jilbabnya terbuka, kelihatan rambutnya, itu nggak boleh. Ya. Nah, bisa kena dam. Jadi yang dilakukan apa? Jadi membutuhkan bantuan muslimah yang lain, saling membantu. Nah, muslimah ini memasukkan tangannya, ya, masukkan tangannya ke, ya, meraba-raba aja rambut muslimah lain yang akan dicukur. Ya, rambutnya kemudian sampai ujungnya itu sekitar 1 ruas jari. 1 ruas jari dipotong. Digunting ya. Diraba-raba aja ya, diraba-raba aja tanpa harus terlihat kepalanya atau rambutnya. Bisa ya? Nah, bisa. Jadi yang akan menggunting itu memasukkan tangannya, meraba-raba, ambil 1 ruas jari, cukur. Nah, baru kemudian dibuang. Nah, jangan sampai muslimah ini karena pengen dicukur rambutnya, itu jilbab belakangnya dibuka. Nah, kelihatan. Nah, kelihatan, ini nggak boleh. Sebab belum tahallul. Baik, paham sampai sini? Oke. Nah, selesai sudah ibadah umroh. Tanggalkan pakaian ihram, diganti dengan pakaian biasa, dan semua jadi halal. Bagi pria yang pengen muqassir, ya pengen muqassir dalam arti nggak mau gundul, pengen dicukur, ya cukur aja, ambil bagian sini, ambil bagian tengah, ambil bagian 3 kali, ya, 3 kali. Sebagian mengatakan 3 helai sudah cukup, tapi kita ambil yang apa namanya, yang supaya menghilangkan keraguan, ya, supaya menghilangkan keraguan di hati kita. Cukur bagian sini sedikit, sini juga sedikit, sini sedikit, udah aman, maka sudah halal apa yang tadinya tidak boleh. Jelas Bapak Ibu sekalian? Baik. Nah,
Tips sukses ketika ditimpa dengan musibah selama perjalanan umroh. Metodenya adalah tabah. Ya, Allah mengatakan begini, perhatikan ayat ini. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami pasti menguji kamu dengan hal yang tidak menyenangkan, dan kami pasti uji kamu dengan hal yang menyenangkan sebagai cobaan yang nyata. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah segala urusan harus dikembalikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan ibadah umroh ini kita pun akan diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan. Mungkin ada yang kehilangan barang, mungkin ada yang kopernya rusak, ada aja ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Ya, terima semua itu, ya, dengan metode tabah. Tabah, T-nya terima. Sebab itu maunya Allah, bukan mau kita. Allah mengatakan ma'asaba min musibah illa bismillah. Tidak akan terjadi musibah kecuali itu maunya Allah. Maka terimalah musibah. Bagaimana cara terimanya? Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian akui kalau tertimpa hal yang tidak menyenangkan dalam perjalanan ibadah umrah, perbanyak istighfar. Gak usah cari-cari kesalahan pada yang lain. Ini kayaknya mutawifnya nih, ini kayaknya tour leadernya nih. Gak usah, istighfar. Dari sekian jamaah kita yang kehilangan dompet, kita yang terkena hal-hal yang tidak menyenangkan, maka istighfar. Sebab Allah pengen menggugurkan dosa. Lalu berhusnuzon, berpikir positif. Kondisi yang tidak menyenangkan itu akan mengangkat derajat, menghapuskan dosa, melipat gandakan pahala. Lalu arahkan potensi untuk bisa keluar dari masalah. Kalau dompetnya hilang, laporkan. Gak usah stres, gak usah ini, laporkan. Sampaikan ke mutawif, sampaikan ke tour leader, dibantu proses cari. Ya, dibantu proses cari. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh. Kita selesaikan masalah. Kalau ternyata dengan segala ikhtiar, apa yang kita diuji dengan ketidaknyamanan tadi tidak hilang, harapkanlah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan metode ini kita bisa sukses menjalankan ibadah umroh. Baik, sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kan bertahalul, boleh potong pendek atau gundul, Ya. sesuai Rasulullah sampai 3 kali gundul. Yang baru yang mendoakan, yang tidak pakai yang digundul sedikit. Nah itu kita kan tawaf pertama, umroh pertama, Ya. sedikit aja boleh kan? Tapi niat kita kan nanti ada yang kita tawaf umroh yang kedua, umroh membadalkan. Nah itu bagaimana Pak? Jadi solusinya untuk Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan untuk para laki-laki khususnya adalah bahwa yang utama di umroh yang pertama itu. Pertama ayat mengatakan wa matadri nafsun maza taksibu godan. Kita nggak tahu apa yang terjadi beberapa menit ke depan. Dan kita diperintahkan untuk menyempurnakan umroh. Maka sempurnakan umroh. Pada saat kita tahallul di umroh yang pertama, gundul. Begitu umroh yang kedua, pengen tahallul sudah nggak ada rambutnya nih, pakai simbol saja. Ya misalnya nih pisau cukurnya dijalankan aja ke kepalanya begini 3 kali, udah selesai tahallulnya. Ya, atau gunting, ya jangan gunting sih, karena gunting nggak ada yang diambil sedikit. Kalau silet masih ada sedikit bisa terambil. Nah, jalankan aja pelan-pelan. Ya kalau agak tersangkut jangan dipaksa, nanti sobek nih. Jadi jalankan aja pelan-pelan aja, jalankan aja. Nah itu sudah selesai tahallulnya. Untuk yang kedua. Jadi jangan sampai karena berpikir nanti kan saya umroh yang kedua, kita belum tahu. Khawatir ada sesuatu yang menghalangi terjadinya tahallul atau terjadinya umroh yang kedua. Nah karena itu sempurnakan di umroh yang pertama. Selanjutnya ada kemudahan, cukup dengan menjalankan pisau cukur. Ya, pisau cukur, insya Allah aman. Selesailah tahallulnya. Baik, ada lagi? Ya silakan. Terima kasih Pak. Sampai jam berapa kita Bu? Ketika kita niat, Sudah ya. itu apakah dalam keadaan suci? Niat tidak mempersyaratkan harus suci. Ketika niat ihram, nggak mesti harus suci. Makanya wanita berhalangan boleh niat ihram di mikot. Nggak mesti harus suci. Tawaf yang harus suci. Tawaf, hanya tawaf. Adapun sa'i nggak apa-apa nggak suci. Tahallul nggak apa-apa dalam keadaan tidak suci. Baik, ada lagi? Cukup, sudah 6:30. Cukup ya? Baik. Pimpin doa dulu atau gimana? Iya, Ustaz. Baik. Mari para
Kalau pakai jam boleh. Boleh pakai jam, pakai tali pinggang boleh, pakai tas, selempangan boleh. Gelang Ya. juga boleh, Pak. Apa? Gelang gitu. Gelang boleh. Ya. Yang tidak boleh kalau gelang itu kain yang menempel. Ya, kain yang membentuk lengan. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau gelang, jam tangan boleh. Cincin boleh. Silakan. Kemudian apalagi ya? Baik, boleh menggunakan misalnya pusing-pusing pakai apa tuh? Minyak angin, boleh ya? Minyak angin boleh, nggak apa-apa. Baik, mari kita berdoa. Mari kita ngadahkan tangannya. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan Bapak Ibu sekalian dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dibanyakan harta dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting ibadahnya mabrurah, ya, umrohnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita awali doa dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhsin wala fadhi. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana. Allahumma sahhil ala kulli mu'sirin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma yassir li ikhwanina al-mu'tamirina safarahum. Allahumma ihfazhum fi dinihim wa abdanihim wa amwalihim. Allahumma taqabbal lahum umratahum. Allahumma ighfir lahum dzunubahum. Allahumma a'idhum ila ahlihim salimin ghanimin. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Allahumma habbib ilainal Qur'an wa habbib ilainal Qur'an wa habbib ilainal Qur'an. Allahumma habbib ilainal Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.